dan mohon untuk dikendalikan suara-suara nanti tim panitia. Terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Alpano Priandes yang akan memandu acara diskusi kita pada siang hari ini. Senang sekali kita bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk mengikuti acara diskusi IKPL Talk dan hashtag Bincang Kota Kita, kerjasama antara Ikatan Alumni Teknik Planologi Universitas Trisakti dan Ruang Urban Indonesia, dengan topik pembahasan yang diangkat hari ini yaitu tentang kebijakan pembangunan perumahan untuk rakyat dari perspektif peluang dan tantangan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam terlebih dahulu kepada para narasumber kita yang telah hadir. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Eko D. Heri Purwanto MCP, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Dr. Yayat Supriyana MSP, terima kasih Pak kehadirannya. Dan yang saya hormati Bapak Krisna Trihadi Permana STME MSc PhD, terima kasih Pak Kris kehadirannya Pak. Serta ucapan terima kasih juga kepada para audiens yang telah berpartisipasi di dalam acara diskusi siang hari ini. Sebagai pembuka acara, dengan ini saya menjemput Sekjen IKPL Usakti, Pak Andika Andaru Pratama ST, untuk dapat memberikan sedikit kata sambutan. Kepada Pak Andika, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Alpano dari Ruang Urban Indonesia, Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Andika Andaru Pratama, Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas Trisakti. Kebetulan acara siang hari ini kita kolaborasi pertama kita dengan Ruang Urban Indonesia untuk mengadakan diskusi ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber. Ada Dr. Insinyur Eko Heri Purwanto MCP selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR. Lalu kepada Bapak Dr. Yayat Supriyatna MSP, dosen saya tercinta nih, dosen Prodi Perencanaan Wilayah Kota Universitas Trisakti. Kebetulan juga pengamat perkotaan yang banyak malang melintang di berbagai macam lini media. Lalu ada abang kita, senior saya juga ini, Krisna Permana STME MSc PhD. Selamat siang Bang Krisna, terima kasih. Lalu juga abang saya juga Dr. Alpano Priandes STMSC selaku CEO Ruang Urban Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengajak IKPL untuk berkolaborasi dalam terselenggaranya acara ini. Ya, acara ini memang kolaborasi pertama IKPL dan Ruby. Ya, kita harapkan ke depannya kita dapat terus bersinergi, membangun diskusi-diskusi yang lebih konstruktif untuk pengetahuan bagi masyarakat luas juga gitu. Lalu selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus IKPL, lalu pengurus Ruby yang telah bekerja keras untuk menciptakan, menyelenggarakan acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Memang kami di sini memilih tema untuk pembiayaan pembangunan perumahan untuk rakyat ini karena ada topik mengenai target 1 juta rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi. Itu cukup menarik minat banyak pihak. Terlebih hari ini kita punya narasumber yang top di bidangnya masing-masing. Ada Pak Eko selaku Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Mungkin kalau kita lihat dari daftar registrasi ini banyak yang daftar dari kalangan milenial Pak. Jadi mungkin banyak tertarik mengenai pembiayaan infrastruktur itu harus seperti apa sih yang bisa kita sebagai masyarakat manfaatkan dari program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya memang latar belakangnya adalah kita ingin untuk men-share, mensosialisasikan pembiayaan perumahan dari pemerintah seperti apa. Memang ini agak tricky kalau kita lihat. Kemarin kita diskusi juga untuk pembiayaan perumahan ini, jika regulasinya terlalu longgar, maka yang bisa terjadi adalah
sebagai contoh krisis global di Amerika tahun 2008 yang dipicu oleh banyaknya kredit macet juga di Amerika. Namun sebaliknya juga jika regulasi terlalu ketat, maka yang terjadi ialah masyarakat akan kesulitan dalam pengajuan pembiayaan perumahan. Dan itu juga akan mempersulit terciptanya 1 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ikuti diskusi menarik untuk siangnya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya para narasumber, para peserta yang hadir di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Pak. Terima kasih Pak Andika atas kata sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin semua, langsung saja kita masuk ke acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu diskusi tentang kebijakan pembangunan perumahan untuk rakyat. Tadi telah disampaikan ya prolog pengantar oleh Pak Andika. Jadi langsung saja kita masuk ke acara inti pertama. Narasumber pertama kita adalah Bapak Dr. Insinyur Eko D. Heri Purwanto. Beliau adalah Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, kita ingin mendengarkan nih dari Bapak Heri bagaimana tantangan dan peluang khususnya pembiayaan infrastruktur dalam penyediaan perumahan. Kepada yang terhormat Bapak Eko Heri Purwanto, saya persilakan Pak, waktunya Pak. Baik, terima kasih Pak Alvano, Pak Yayat yang saya hormati, Pak Kresna, dan juga kawan-kawan sekalian. Saya terima kasih ya diundang di acara ini, berkesempatan untuk sharing dengan teman-teman Ikatan Alumni Planologi Usakti ya. Jadi ini mungkin acara tepat ini dilakukan ya, karena memang saya belakangan ini banyak sekali diundang untuk menjadi narasumber baik di topik untuk pembiayaan perumahan maupun terkait dengan pembiayaan infrastruktur, karena kebetulan tugas dan fungsi kami di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur ini selain mengurus rumah juga infrastruktur lainnya, yaitu mengenai jalan, jembatan, sumber daya air, dan kemudian juga permukiman, utamanya yang terkait dengan investasi ya. Jadi makanya pada saat komunikasi kita ya dengan Pak Alvano waktu itu, jangan-jangan teman-teman masih menganggap ini saya masih di tusi yang dulu ya. Saya sudah banyak berubah tusinya. Nah, mengenai perumahan, saya memberikan ini dulu, gambaran secara besar dulu. Jadi kalau di pemerintah terutama di PUPR, urusan perumahan ini tanda petik dibagi dua. Kalau yang terkait dengan rumah yang dibangunkan oleh pemerintah dengan APBN, itu berada di Direktorat Jenderal Perumahan. Ya, jadi kalau kita mengenal sekarang ada rumah susun sederhana sewa, misalnya kayak gitu ya. Terus kemudian kita mengenal rumah susun dulu Wisma Atlet, ya, yang sekarang dipakai untuk rumah sakit rujukan COVID. Ya, itu dibangun oleh Ditjen Perumahan. Ya, itu terkait rumah susun. Kita juga punya rumah khusus, ini masih dana-dana APBN ya, rumah khusus yang dibangun untuk misalnya para nelayan di perbatasan, kemudian bencana, yaitu rumah khusus. Di samping itu juga ada yang dinamakan dengan bantuan stimulan perumahan swadaya, yaitu peningkatan kualitas yang sering juga disebut dengan bedah rumah ya. Dan yang terakhir adalah stimulan pemberian bantuan prasarana sarana utilitas. Ini yang banyak diminta oleh masyarakat melalui pengembang, itu juga oleh Ditjen Perumahan. Nah, di tempat kami adalah yang terkait dengan pembiayaan dari sisi demand, yaitu apakah itu KPR ya, misalnya KPR nanti kami jelaskan terdiri dari apa saja, itu dari sisi demand. Yang intinya adalah meningkatkan affordability masyarakat ya, supaya mereka mendapatkan fasilitas tanda petik ya dengan bunga yang lebih rendah dan seterusnya. Oke. Untuk memberikan konteks, barangkali saya mulai dengan landasan hukum untuk kebijakan perumahan. Ya. Jadi ini adalah yang tanda petik ya mengatur tentang perumahan. Ya. Jadi intinya adalah keinginan atau cita-cita luhur kita semua adalah setiap orang, keluarga atau rumah tangga Indonesia menempati rumah yang layak huni, seperti itu.
Nah, lalu kemudian undang-undang yang langsung berhubungan dengan perumahan itu adalah Undang-Undang 1 tahun 2011 mengenai perumahan dan kawasan permukiman. Kemudian Undang-Undang 20 2011 itu tentang rusun. Dan kemudian undang-undang yang relatif baru adalah Undang-Undang 4 tahun 2016 mengenai tapera. Tapera ini adalah tabungan perumahan rakyat. Ya. Dan undang-undang ini PP-nya sudah keluar, PP 25 tahun 2020 itu keluar bulan Mei yang lalu. Ya. Sampai dengan sekarang berarti sudah berumur 2,5 bulan lah kira-kira. Ya. Kemudian kalau kita lihat tadi sempat singgung ya program 1 juta rumah. Ya. Jadi program 1 juta rumah ini pada saat pertama kali diluncurkan dulu ya sekitar 5 tahun yang lalu ya itu dipersepsikan seolah-olah pemerintah membangunkan rumah untuk masyarakat semuanya ya tidak demikian sebetulnya kurang lebih sama ya tapi secara anggaran kemudian diperluas dan diperbanyak. Komposisinya adalah begini, jadi untuk MBR itu 60-70% perkiraannya, kemudian itu konsep awalnya seperti itu, sejak awal ya. Kemudian non-MBR-nya adalah 30-40%, komposisinya seperti itu. Sementara kemudian yang diurus oleh Direktorat Jenderal kami, itu adalah yang dikasih kotak-kotak, katak garis putus-putus itu, yaitu melalui bantuan pembiayaan perumahan, baik itu KPR, FLPP, kemudian SSB atau subsidi selisih bunga, SBUM itu subsidi bantuan uang muka, kemudian BP2BT itu adalah bantuan pembiayaan perumahan berbasis dengan tabungan, ya kira-kira seperti itu. Selanjutnya saya coba untuk jelaskan bagaimana mengenai target RPJM dan Renstra 2020-2024. Ini mungkin ada yang mempertanyakan, kenapa sudah di bulan Agustus kok tulisannya masih draft ya? Nah ini memang begini, jadi Renstra ini belum bisa difinalisasi, mungkin untuk semua kementerian itu belum bisa difinalisasi karena ada perubahan nomenklatur. Ya di Indonesia ini ada perubahan besar-besar nomenklatur yang mungkin teman-teman juga sempat ingat ya bahwa pemerintah ya Bapak Presiden tidak menginginkan terlalu banyak jalur birokrasi sehingga misalnya saja di PUPR ini sekarang relatif eselon 4 tidak ada, dipangkas habis ya kecuali mungkin kasus PU misalnya gitu ya. Kemudian eselon 3 dipangkas sampai sekitar 30-40%-nya ya. Itu membuat kemudian organisasi berubah ya, kemudian tusinya juga berubah. Dan kemudian narasi di dalam Renstra juga berubah karena ini akhirnya terus kemudian beberapa fungsi atau tugas dialihkan antar UNOR. Ya. Nah, apa yang ingin dicapai di tahun 2024 itu adalah meningkatkan persentase jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari 66% ke 70%. Ya. Jadi kita punya target proporsional seperti itu, bukan angka fix, yang itu nanti diterjemahkan memang makin ke kanan, tetapi persentase itu yang akan ditingkatkan. Tentu ini tidak mudah karena tentu saja pada saat kita meningkatkan 56 menjadi 70% itu, kita kan juga tahu ada juga rumah tangga baru dan seterusnya. Ya. Nah ini ditunjukkan di kotak yang di tengah, jumlahnya adalah 11 juta rumah tangga. Nah, itu terdiri dari yang existing 7,8 juta dan kemudian yang tambahan itu 3,2 juta. Intervensi pemerintah seperti apa? Ya, itu ada dua, yaitu tidak langsung dan langsung. Yang tidak langsung 6 juta, kemudian yang langsung 5 juta. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas mengenai yang 5 juta ini, yang langsung, yang besarnya adalah 40%. Nah, kemudian dari angka yang 5 juta tadi, ya itu nanti kira-kira akan dipenuhi dengan cara sebagaimana terlihat di sini. Ya. Jadi misalnya subsidi perumahan untuk FLPP, SSB, SBUM, dan juga yang terkait itu sekitar 900.000 unit, kemudian Tapera 500.000 unit, kemudian BP2DBT ini 100.000 unit, kemudian SMF 50.000, dan kolaborasi. Nah, kolaborasi itu adalah inisiatif bisa datang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, dan itu melibatkan 2 atau lebih unsur yang ada di kolaborasi ini. Itu adalah yang ingin kita capai di tahun 2024, intervensi langsung pemerintah. Tentu pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan tanda petik ya budget untuk sekian banyak capaian ini. Ya. Lanjutnya adalah kita lihat
sekarang bagaimana? Ya, ini sering ditanyakan ini yang di webinar akhir-akhir ini adalah yang terkait dengan kalau bagaimana dengan COVID sekarang ini berpengaruh atau tidak? Ya, sebelum sampai ke COVID, ya, saya ingin sampaikan ya, bahwa rantai pasok penyediaan perumahan itu terlihat di dalam gambar ini. Jadi kalau membangun rumah, ya terutama ini barangkali yang berhubungan dengan tusi kami, itu adalah rumah-rumah yang dibangun oleh mainly ya, dibangun oleh pengembang, ya harus ada tanah, ya di mana kemudian tanah itu di atas tanah itu harus kemudian dilakukan perencanaan dan desain, dilakukan perizinan, dilakukan konstruksi, kemudian rumah jadi, kemudian tinggal penghunian, ya. Nah ini pasti kalau teman-teman yang banyak terjun di urusan menjadi pengembang atau developer mengetahui hal ini, ya. Nah perizinan kita juga sudah punya PP untuk mempermudah perizinan. Saat ini perizinan terutama untuk MBR itu jauh lebih mudah, lebih singkat, lebih cepat dibandingkan posisi sebelum ada pengaturan. Sekitar 3 tahun yang lalu itu masih berat. Sekarang lebih mudah. Kemudian kalau proses kepemilikan rumah itu mulai dari calon debitur datang ke bank, verifikasi data, kemudian dilakukan akad kredit, ya itu prosesnya demikian sampai nanti kepada serah terima kunci. Nah, ini adalah umum baik pakai KPR komersial maupun subsidi sama seperti ini prosesnya. Memang yang sekarang sering dikeluhkan oleh para pengembang kalau dia membangun rumah bersubsidi, kenapa kemudian tarifnya untuk rumah bersubsidi kok disamakan? Nah ini saya sampaikan dalam hal ini, apa terputus ya? Halo? Jelas Pak suaranya. Jelas ya? Jelas Pak, jelas Pak. Saya kehilangan gambar soalnya. Oke. Enggak. Jadi dari rangkaian rantai pasok tadi yang saya sampaikan tadi, ya, kita tahu ya proses itu dari awal sampai akhir tidak ada di satu tangan, ya, tidak ada di satu tangan. Ya. Jadi contohnya perizinan kita sama-sama tahu itu di Pemda, ya, di pemerintah daerah, ya. Nah, kalau pengawasan terhadap kualitas bangunan dan seterusnya itu ada di pemerintah daerah, ya. Meskipun toh nanti rumah itu dibeli dengan fasilitas pembiayaan dari pemerintah yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat, ya. Nah, seninya memang di situ, ya. Nah, sementara kemudian bermacam-macam isu muncul ya, misalnya kenapa kualitas rumah bersubsidi kok relatif lebih rendah dan seterusnya, ya. Kita memang selama ini berjuang untuk mencoba memberikan jaminan bahwa rumah subsidi itu kualitasnya tidak lebih rendah dibandingkan rumah komersial, ya. Kami selalu lakukan monitoring mengenai hal itu dan perbaiki dari waktu ke waktu, ya. Tetapi kalau masih ditemui seperti itu, ya nanti menjadi PR kita bersama, ya, karena kita sama-sama juga tahu, ya, bahwa produksi ini dilakukan oleh pengembang. Maka kemudian kami juga sering bicara ke pengembang supaya kualitas rumah itu diperhatikan, ya, bukan saja kualitas fisik yang tampak mata, yang tidak tampak itu banyak. Sebagai contoh saja, ya, tempo hari 3-4 tahun yang lalu pada saat kita enforce untuk kualitas rumah, ya, kualitas konstruksi rumah, teman-teman teriak-teriak karena di praktek, ya, kalau di peraturan kita ini sekarang misalnya besi itu minimum ukuran 10, di prakteknya bisa ukuran 6 sampai 8. Ya, itu menjadi persoalan. Sementara yang diterima konsumen besi itu sudah ketanam di dalam tembok, tidak mungkin dibongkar, tidak mungkin dilakukan kemudian sampling, ya, dan seterusnya karena kebanyakan sudah diuji, ya. Oke, itu proses dari rantai pasok. Kemudian yang terkait dengan bagaimana tantangan dalam pemenuhan kebutuhan rumah. Nah, ini begini. Kalau kita bicara tentang pembiayaan perumahan, ya kita harus bicara mengenai 4 hal ini, ya, yaitu affordability, kemudian accessibility, kemudian availability, dan sustainability. Ini bukan karena belakangnya BLT semua maka pembiayaan, bukan, ya, tapi memang seperti itu. Ini saya pikir universal, ya. Affordability, nah ini memang tugas dari pemerintah, ya.
itu adalah supaya rumah itu affordable bagi sebagian besar masyarakat. Nah, caranya bagaimana? Ya, kalau versinya pemerintah itu adalah diberikan subsidi, ya. Supaya apa? Supaya cicilan seseorang untuk mendapatkan rumah itu menjadi lebih rendah. Sekarang Bapak Ibu sekalian, teman-teman bayangkan kalau di komersial sekarang ini untuk KPR itu bergerak ya rentangnya antara 9 sampai 12%. Memang kita di lapangan kita temui kadang-kadang ada 5%, 6%, tapi itu cuma berlaku setahun pertama biasanya. Setelah itu floating rate. Ya. Nah, pemerintah selama ini sudah bertahun-tahun ini mencoba untuk menekan ya dengan melalui FLPP maupun SSB itu dengan bunga 5%. Itu different, ya sangat berbeda dengan kalau bunganya 11%. Teman-teman bisa hitung sendiri kalau kita ngambil rumah seharga katakanlah 100 juta ya, bedanya bagaimana itu kalau bunga 5% dan bunga 11%, ya. Itu yang di-maintain terus ya 5%, ya. Selain itu juga uang muka. Kalau dia subsidi uang mukanya cukup 1%. Bandingkan kalau rumah komersial ya, kalau Pak Alparno beli rumah ini kan uang mukanya diminta minimum 20%, 30%. Ya nggak bisa nawar 1%, sampai nangis-nangis kayak apapun bisa, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian juga bebas PPN. Itu kalau rumah-rumah itu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kemudian pertanyaan nanti suatu saat kemudian nanya berapa harganya? Saya katakan ya sekarang rentangnya antara 150 sampai 160-an juta. Pasti ada bilang kok cuma rumah seharga segitu ya? Ya kalau dibuka lebih banyak lagi, pemerintah lebih banyak lagi spending money. Itu satu. Kemudian yang kedua, asas dari pemberian subsidi itu menjadi semakin lebar kalau dibuka semakin tinggi. Ya. Jadi itu affordability. Ya. Ini menjaga keterjangkauan MBR. Kemudian aksesibilitas, ya ini harapannya adalah semua yang difasilitasi oleh pemerintah itu dapat mudah diakses ya atau diraih oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Memang kemudian pertanyaannya adalah sampai dengan saat ini ya terasa masih yang non fixed income itu belum banyak memanfaatkan, meskipun ada, bukan nggak ada ya, tetapi belum banyak, belum seperti diharapkan ya. Menurut catatan yang ada di layanan FLPP untuk non fixed income ini sudah sekitar 15% terlayani sebetulnya. Ya. Kemudian availability ya ini harus dijamin ya ada dana untuk itu ya. Dan selalu ada dana untuk itu, ya sumbernya dari mana. Nah ini salah satunya juga termasuk juga nanti sustainability. Kalau teman-teman tahu mendengar di berita di media kemarin ada Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat yang sempat ada pro kontra beberapa saat. Itu adalah dalam rangka untuk menjaga sustainability. Jadi itu asas gotong royong disampaikan di situ dan juga mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan keuangan itu kepada pemerintah. Ya. Oke, jadi ini yang saya tadi bicarakan tentang FLPP, SSB dan BP2BT. Ya. Tentang suku bunga, masa subsidi dan seterusnya. Ya. Bagaimana perbedaan antara satu dengan yang lainnya ini bisa dilihat di sana. Ya. Dan ini kecuali BP2BT, yang SSB ini sudah ada sejak tahun 2015, ya. Sementara FLPP sejak tahun 2010 itu sudah ada. Jadi kita sudah 10 tahun untuk menjalankan FLPP ini. Ya. Lanjut, kemudian, nah kalau ditanya pada saat pandemi ini apa bedanya? Nah, saya ingat ya pada bulan Februari atau Maret ya. Pada saat COVID itu mulai muncul di permukaan, ya, pemerintah mencoba untuk memberikan stimulus fiskal, ya, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan KPR. Jadi itu diekspansi, ya, KPR-nya yang pada waktu itu hanya ada FLPP dan BP2BT karena SSB pada tahun 2020 kemarin rencananya discontinue, ya. Kemudian ditambahkan dan tambahnya sebesar 175.000 itu ya dengan uang sebesar 1,5 triliun sehingga pada tahun ini tersedia dana untuk 330.000 unit atau beneficiaries yang bisa dilayani nanti terdiri dari FLPP 88.000
BP2BD 67.000 dan kemudian tadi ya SSB 175.000 ya. Nah, itu posisi di bulan Maret awal itu Dilan. Bahwa sekarang situasinya semua orang tahu bahwa COVID ini pandeminya masih berlanjut dan ekonomi juga sekarang sementara masih dalam posisi yang tidak memungkinkan kita untuk normal ya. Dana untuk SSB ini sampai sekarang belum banyak terserap ya. Tetapi pemerintah pada saat itu ya antisipasinya adalah kemungkinan krisis karena pandemi itu akan cuma berlangsung 3-6 bulan pada waktu itu ya, di bulan Februari Maret ya. Nah, kemudian bagaimana apa yang kami lakukan ya, ini baik yang terkait dengan COVID maupun beberapa saat sebelum COVID waktu itu ya ada perubahan ya. Jadi kalau yang nomor 1 itu tadi disebutkan sesuai dengan apa namanya stimulus fiskal ya. Kemudian nomor 2 itu ada perubahan batas penghasilan dari 4 juta yang tadinya gaji pokok kemudian menjadi 8 juta untuk per rumah tangga ya. Ini untuk sebetulnya untuk lebih memastikan ketepatan sasaran, karena kalau pola yang dulu 4 juta gaji pokok itu adalah kalau satu keluarga ya dia yang penting salah satu aja gaji pokoknya 4 juta dia pasti dapat. Sementara pasangannya gajinya 20 juta, ya dia pasti dapat. Nah ini dianggap tidak tepat sasaran. Nah sekarang di blended, ya rumah tangga itu penghasilannya maksimum 8 juta. Ya, jadi sekarang kalau tadi yang seperti semula satunya 4 juta, satunya 20 juta, sekarang sudah tidak mungkin dapat. Ya. Kemudian yang terkait dengan uang muka dipastikan di tahun 2019 adalah 1%. Kalau dulu dikatakan minimum 1%, tapi sekarang dipastikan pasti 1%, harus 1%. Ya. Lalu kemudian berikutnya adalah untuk Papua ada affirmative action, ya batas penghasilannya bukan 8 tapi 8,5, dan juga mendapatkan suku bunga yang lebih rendah dari yang region lainnya. Kalau lainnya 5%, ini 4%, kemudian bantuan uang mukanya 10 juta. Bantuan uang muka kalau tempat lain besarnya 4 juta. Ya, itu kira-kira. Dan di berikutnya, teman-teman sekalian, bagaimana kita lihat realisasi 2015-2019 ini untuk memberikan gambaran kepada kita semua, ya bahwa ini dari 2015-2019 ini yang di tabel sebelah kiri FLPP dan SSB kinerjanya seperti itu ya. Kalau kita rata-rata dari jumlah total 5 tahun itu 950.000. Maka kemampuan kita, baik itu pemerintah, developer maupun perbankan, ya itu kira-kira cuma mendekati 200.000 satu tahun. Industri kita itu 200.000, ya, nggak lebih dari itu, ya. Memang kalau secara tahun tunggal itu ada 260.000, tapi kalau kita rata-rata 200.000. Jadi bolehlah kita mengatakan bahwa ya range kita harusnya selalu siap 200-260.000, ya itu yang KPA bersubsidi. Sebelah kanan adalah SBUM-nya, ya. Lalu lanjut ya bahwa bagaimana realisasi tahun ini seperti saya katakan tadi untuk SSB yang stimulus fiskal sampai dengan bulan Agustus ini masih sekitar 4.000 realisasinya. Ya belum banyak. Kita masih punya cadangan 175.000 ya. Moga-moga saja kalau dalam waktu dekat COVID-nya sudah terangkat ya masyarakat tidak perlu khawatir karena jumlah dana yang disediakan pemerintah untuk urusan rumah ini cukup banyak. Ya. Kemudian lanjutnya, teman-teman mungkin ada curiosity. Provinsi mana yang penyerap subsidi terbanyak di Indonesia? 10 provinsi terbesar. Ya. Terbesar adalah di Jawa Barat. Ya. Lanjut kemudian Banten, Sumatera Utara, Jawa Timur, Riau. Kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. 10 provinsi ini sejak 2015 sampai saat ini tidak berubah. Ya. Hanya mungkin urutannya berubah. Yang satu geser dengan, bukan 1-2, misalnya 8 dengan 9 bergeser dan seterusnya. Tetapi tetap, ya, 10 provinsi ini menyumbangkan 70% dari realisasi nasional, jadi cukup besar. Sisanya tersebar di semua provinsi di Indonesia. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana realisasi dari bantuan-bantuan itu bisa dilihat di sini. Jadi ternyata untuk yang gaji pokoknya misalnya saja kalau kita lihat warna biru
yang gaji pokoknya waktu itu 2 juta sampai dengan 3 juta itu hampir 40%. Ya. Nah, ini jadi kemudian ada ini menjadi argumen buat pemerintah ya kenapa harga rumah itu harus dibatasi. Karena kalau kemudian kita lepas sebebas-bebasnya, maka konsumen yang di bawah 3 juta tadi pasti tidak bisa mengikuti perubahan harga ya, karena pasti kalau pemerintah menetapkan harga lebih tinggi ya, maka kebanyakan developer meresponnya adalah memproduksi rumah dengan harga yang maksimum, ya, bukan harga yang di tengah-tengah atau di 3/4-nya dan seterusnya. Kemudian tenor KPR juga demikian, ternyata yang banyak malah yang antara 10 sampai 15 tahun, padahal KPR ini dibuka sampai 20 tahun. Ya. Jenis pekerjaan juga demikian, kita lihat sektor swasta itu lebih banyak sebagai beneficiaries. Ini mematahkan kecurigaan masyarakat bahwa seolah-olah bantuan pembiayaan perumahan itu hanya untuk PNS. Kita lihat PNS-nya cuma 12%. Ya. Oke, lalu kemudian bank mana yang selama ini bekerja sama dengan kami? Ini adalah bank-bank, baik itu Bank Himbara, Bank Nasional, Syariah maupun Konven, dan juga Bank Pembangunan Daerah. Jadi kami rangkul semua mereka untuk diminta untuk ikut menyalurkan bank, tapi memang realisasinya tentu sesuai dengan kemampuan dari masing-masing bank tersebut. Ya. Nah, terakhir adalah yang terkait dengan bagaimana profil pengembang. Ya. Jadi kami mempunyai sistem informasi yang semua pengembang harus terdaftar kalau dia akan membangun rumah subsidi. Saat ini jumlah total pengembang di Indonesia yang terdaftar di sistem kami ini adalah 12.199. Ya. Ini bernaung di bawah 21 asosiasi pengembang. Ya. Nah, saya berangan-angan begini saja, kalau 12.000 pengembang itu memproduksi saja, masing-masing pengembang 20 rumah saja, kita sudah bisa dapatkan 240.000 sebetulnya. Ya. Tetapi kan kejadiannya tidak demikian, tidak semudah perkalian itu. Ya. Jadi angka 12.000 ini posisi terakhir. Ya. Kemarin-kemarin mungkin lebih kecil dari itu, tapi sejak Sireng ini di launch ya, yang mendaftar di kami itu sudah di atas 10.000 lah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi memang tidak semua pengembang tiap tahun memproduksi, bisa dia tahun ini produksi, tahun depan tidak memproduksi, dan seterusnya. Kira-kira demikian Pak Alvano dan kawan-kawan sekalian, apa yang bisa saya pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan. Saya ingin sampaikan saja, mungkin saya hanya ikut sampai 3:30 karena habis ini kami harus bergabung di dalam Rapim ya. Demikian Pak Alvano, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen untuk paparan program dan strateginya, sangat menarik sekali. Nanti akan kita lanjutkan lagi Pak, dibahas lebih detail di sesi tanya jawab dan pertanyaan para audiens tentunya. Dan para audiens dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat dengan cara mengetik kata tanya, bentuk pertanyaan yang ringkas dan padat, serta ditujukan ke siapa pertanyaan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada narasumber kedua kita, yaitu Bapak Dr. Yayat Supriyatna. Beliau adalah dosen di program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Trisakti, dan juga dikenal sebagai pengamat nasional perkotaan yang selalu tampil di televisi nasional. Kita ingin mendengarkan dari Bapak Yayat pandangan terhadap isu kendala dan strategi dalam penyediaan perumahan di Indonesia. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Yayat, saya persilakan Pak waktunya. Terima kasih Dr. Alvano. Terima kasih juga untuk semuanya. Ini salam kembali buat Pak Dr. Eko, Pak Dirjen, Pak Krisna. Saya mencoba merespon dengan memberikan tanggapan tentang tantangan yang kita hadapi ke depan ya. Saya mohon maaf pakai. Oke. Yang pertama saya akan menyoroti tentang bahwa ada hambatan struktur sebetulnya. Kalau kita lihat backlog kan cukup tinggi ya dari tahun ke tahun. Sebetulnya ingin kita lihat apa sih penyebabnya backlog itu begitu besar persoalannya. Isu rumah itu terus-menerus menjadi isu nasional.
keterjangkauan makin besar, ketidakterjangkauan makin besar. Saya melihat bahwa tantangan terbesar yang harus kita hadapi adalah ada persoalan hambatan struktur. Struktur ini bisa dalam bentuk aspek sumber dayanya, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, dan juga aspek kebijakan. Nah, kalau kembali kepada melihat rantai pasok penyediaan perumahan, ini kebetulan kami, Pak Eko, Pak Dirjen, karena saya juga bagian dari HUT Institute dan beberapa kali melakukan diskusi, dalam beberapa waktu terakhir ini kan dalam konteks pengembangan ekonomi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, kita ingin melihat atau mendorong agar sektor perumahan itu menjadi trigger, menjadi pemicu pendorong penguatan ekonomi di tengah COVID seperti ini. Tetapi untuk sampai ke sana, kita harus melihat bahwa kondisi sektor perumahan sebagai sektor industri yang mempunyai rantai pasok yang cukup luas, pola pembangunannya itu tidak sederhana yang kita lihat atau kita gambarkan. Nah, di sini kan kalau kita lihat ada lebih kurang 10 rantai pasok yang sebetulnya di dalamnya itu melibatkan begitu banyak aturan, begitu banyak institusi, begitu banyak kelembagaan atau aspek-aspek lain untuk membuat kebijakan atau pembangunan di sektor perumahan ini betul-betul bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Memang harus diakui bahwa untuk menyederhanakan susah, mensimplikasikannya juga sulit. Yang mungkin yang berjalan dalam kondisi senyap itu sekarang kita akui adalah sektor perumahan swadaya, sektor perumahan informal. Mereka bangun mungkin senyap dalam aksi, tapi terlihat dalam bukti gitu. Nah, di sini kalau untuk sektor perumahan formal harus diakui sejak awalnya itu berbagai problem dari aspek aturan, kebijakan maupun ya bisa dikatakan pertanahan, transportasi menjadi tantangan tersendiri. Contohnya misalnya kita lihat di awal misalnya untuk site selection-nya saja lah. Kadang-kadang problemnya itu apakah lokasi perumahan tersebut sesuai dengan tata ruang atau tidak. Kemudian juga persoalan ketersediaan lahan. Harus diakui program FLPP itu sangat menarik bagi pengembang untuk membantu kelompok-kelompok MBR untuk mendapatkan rumah. Tetapi karena harganya sudah dipatok, sekitar tadi dikatakan sekitar 150 sampai 160, maka pengembang pun mau tidak mau harus mencari tanah-tanah yang harganya bisa disesuaikan dengan harga jual rumah tersebut. Faktanya akhirnya muncullah kawasan-kawasan perkotaan baru di wilayah kabupaten yang tidak terencana, tidak terintegrasi, bahkan infrastrukturnya sangat minim. Bisa dikatakan rumahnya bisa dibangun, tapi jaringan air tidak ada, listriknya belum maksimal, bahkan jaringan jalannya juga tidak mendukung. Nah, bisa dikatakan bahwa persoalan tanah juga menjadi persoalan besar, transportasi, dan semua aspek lah di dalamnya. Kemudian dari ketersediaan tanah itu sendiri ternyata tidak sedar ada tanah, tapi ada masalah-masalah lain, sampai di ujung kita berbicara tentang masalah pengelolaan dan perawatannya. Karena membangun rumah itu bukan sekedar membangun, tapi after pembangunan itu di dalam pemanfaatannya juga memerlukan suatu kajian, kebijakan, atau misalnya ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Nah, ada 3 faktor yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Dirjen, bahwa kendala terbesar atau tantangan yang kita hadapi itu ada 3 hambatan struktur dalam pembangunan perumahan. Yang pertama itu jelas, segala bentuk kebijakan pembiayaan tanpa ada tanahnya, harga tanah yang terjangkau, itu mungkin agak sulit. Apalagi juga kita akui selain pertanahan, pembiayaan, aspek regulasi juga menjadi masalah di dalamnya. Sinergi kebijakan antara pusat dengan di daerah kadang-kadang menjadi kendala tersendiri. Jadi kalau dikatakan struktur itu adalah dalam bentuk kebijakan, sumber daya, ataupun hal-hal lain yang membentuk perilaku, yang membentuk suatu tindakan. Jadi bisa dikatakan bahwa ada 3 masalah yang kadang-kadang menjadi constraint tersendiri yang harus kita sikapi. Mengapa dari waktu ke waktu persoalan perumahan ini menjadi masalah. Nah, yang pertama misalnya kita ketahui, ini isu besar yang sudah kita tahu, tanah. Karena kita tidak menganut social housing, maka aspek tanah itu menjadi sebuah indikator kapital. Kalau kita melihat amanat dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga kita melihat Undang-Undang Pokok Agraria, saya berani mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 kita, Undang-Undang Pokok Agraria kita, ideologinya itu adalah ideologi nasionalis dan sosialisme.
bagaimana peran negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi di dalam Undang-Undang Perumahan pun dikatakan pemerintah wajib untuk menyediakan rumah yang layak bagi warganya, bagi masyarakatnya. Tetapi dalam konteks pengembangan kekinian harus diakui juga turunan dari undang-undang sektoral yang terkait dengan aspek pembangunan perumahan sebagai sebuah industri bagi pembangunan perumahan itu sendiri, itu warnanya sudah tidak warna sosialisme atau nasionalisme lagi, sudah sangat kapitalisme atau sangat neolib sekali gitu kan. Jadi pendekatan pasar itu sangat mempengaruhi terkait kebijakan-kebijakan pro people yang mendorong rumah itu menjadi sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh masyarakat. Jadi dikatakan bahwa tanah sekali lagi menjadi constraint terbesar. Karena sekali lagi saya mengatakan hambatan tanah ini sudah dianggap sebagai barang komoditas, barang ekonomi. Saya mengakui bahwa agak sulit kita membangun rumah MBR di tengah perkotaan. Program-program FEPP yang saya perhatikan itu hampir rata-rata ada di kawasan pinggiran yang jauh dari dukungan infrastruktur. Jaringan jalannya, fasilitas air bersihnya, bahkan untuk listriknya pun kadang-kadang menunggu cukup lama. Nah, kemudian juga harus diakui bahwa tingginya harga tanah ini bagi kelompok MBR pun, apalagi di perkotaan, itu mimpilah rasanya untuk mendapatkan rumah yang terjangkau buat mereka. Nah, saya melihat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, memang ada kata kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan rumah, memenuhi kebutuhan rumah. Nah, kalau menyediakan rumahnya saja, saya kira rumah kan include mengikat dengan tanahnya. Alangkah baiknya kebijakan-kebijakan di sektor perumahan pun harus terkait langsung dengan kebijakan di sektor pertanahannya. Jadi bagaimana dalam hal ini, misalnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, atau misalnya dengan pemerintah daerah, bisa membuat fatwa-fatwa untuk mendukung penyediaan tanah bagi kelompok MBR. Karena sekali lagi, melihat dinamika pasar yang menjurus kepada kapitalisasi sumber daya tanah sebagai komponen ekonomi yang mendongkrak nilai properti itu sendiri, rasanya memang agak berat bagi kita. Maka saya mengatakan kita memerlukan terobosan-terobosan besar bagaimana mampu menyediakan tanah atau lahan bagi kebutuhan masyarakat yang memang sangat membutuhkan untuk mendapatkan rumah. Tanpa ada terobosan-terobosan di sektor pertanahan ini otomatis rumah semakin lama semakin sulit terjangkau. Walaupun skema pembiayaannya sudah cukup baik, tetapi tanpa adanya lahan yang tersedia bagi kelompok MBR, apalagi kita ketahui harganya juga sudah ditetapkan, margin labanya tipis banget buat pengembang untuk mendapatkan keuntungan. Maka otomatis jangan sampai rumah untuk rakyat bagi MBR ini disediakan sekedar ada rumah tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Jadi hambatan pertama dan menjadi tantangan itu bagaimana kita mereformasi pertanahan khususnya di sektor perumahan ini bisa disediakan oleh pemerintah. Nah, yang kedua, tadi sudah cukup lengkap yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan sudah cukup lengkap, skema-skema pembiayaannya sudah cukup banyak dari berbagai hal yang sudah dikatakan tadi. Nah, tapi ada hal yang mungkin bisa dikatakan, ini UN Habitat saya catat dari berbagai kajian, bahwa ada pasar pembiayaan perumahan yang dikatakan belum berfungsi secara maksimal. Nah, salah satu mungkin yang harus dibuka secara transparan itu adalah terkait risiko akibat tidak terangnya atau tidak transparansinya persoalan transaksi. Kita tidak tahu dari aspek pertanahan berapa sebetulnya dana-dana yang sebetulnya menjadi titipan, menjadi beban. Di perizinan berapa dana juga yang menjadi beban konsumen. Kemudian juga di aspek perbankannya untuk KPR, apakah ada, mohon maaf, ada semacam beban tambahan. Kemudian juga sampai penyerahan rumah, biaya notaris. Nah, ada komponen-komponen administratif yang sebetulnya bisa tidak ini dihilangkan, atau ini terlalu besar komponennya, karena begitu banyak dalam tanda kutip kutipan-kutipan yang menjadi beban dalam konteks pembiayaan perumahan. Kalau misalnya mengikuti yang KPR yang dibangun oleh swasta, mungkin no problem lah.
Nah sekarang misalnya untuk yang di MBR tadi sudah dikatakan Pak Dirjen, banyak potongan-potongan untuk mereduksi biaya-biaya yang menjadi beban dalam konteks harga rumah tersebut. Jadi kalau untuk yang KPR karena untuk yang MBR sudah ditetapkan pemerintah, potongan, keringanan, insentif itu sangat membantu. Tetapi pertanyaannya kan, harga jangan sampai mengurangi kualitas. Kalau misalnya dikembang oleh pengembang swasta dengan dinamika mengikuti mekanisme pasar, mungkin problem itu tidak terlalu bermasalah. Nah, yang menjadi menarik juga adalah sampai sekarang ini kan sumber-sumber pembiayaan ini kan sangat jangka panjang. Tidak ada bank yang berani menyediakan pembiayaan pembangunan perumahan untuk jangka panjang. Ya, misalnya tadi ada isu tentang adanya undang-undang tentang tapera yang mudah-mudahan ini bisa membantu. Selama tidak ada jaminan tentang jaminan pembiayaan jangka panjang, tidak banyak orang yang berani mengambil risiko. Kemudian juga pasar modal yang tadinya juga diharapkan bisa menjadi sumber pembiayaan, tapi sekali lagi banyak aspek di sekuritas yang belum berani ya, karena portofolio KPR sampai sekarang belum memenuhi skala ekonomis. Nah, dan juga di dalam kondisi COVID yang terjadi sekarang ini, banyak bank agak sedikit andilau ya, antara dilema dan kegalauan dalam memberikan KPR kepada calon pembeli perumahan. Karena risiko kemungkinan terjadinya PHK, pemecatan, pemotongan, atau terputusnya sumber pembiayaan karena terjadinya masalah bagi penerima KPR itu juga menjadi risiko tersendiri. COVID ini memang menjadi sebuah persoalan yang membuat banyak KPR-KPR yang sulit untuk disetujui karena persoalan adanya risiko ketidakpastian. Nah, mudah-mudahan kalau dari pemerintah khususnya melalui beberapa skema pembiayaan tadi bisa membantu sesudah COVID ini, mudah-mudahan khususnya untuk MBR bisa dijalankan secara maksimal. Nah, kemudian juga yang paling penting dari ketiga itu adalah regulasi. Di sini harus diakui bahwa banyak cepat sekali perubahan-perubahan dari nomenklaturnya. Tadi dikatakan bahwa karena pemerintah menginginkan efisiensi, Presiden juga ingin menyederhanakan mekanisme perizinan, kelembagaan. Nah, aspek regulasi ini merombak sesuatu yang dihambat. Tapi perombakan ini pun memakan waktu karena secara kelembagaan ada perubahan di nomenklatur maupun di organisasi. Nah, kemudian juga ada persoalan tumbang tindih kewenangan ya di antar sektor di dalamnya. Karena sekali lagi dari hulu sampai hilir terlalu banyak institusi yang terlibat dan bisa dikatakan karena sifat pembangunan perumahan ini bersifat koordinatif, kadang-kadang ada persoalan kepentingan ego sektoral yang susah untuk berkolaboratif. Juga mekanisme hubungan kerja antara kebijakan yang ada di daerah dengan di pemerintah pusat perlu kita lebih dorong lagi. Mudah-mudahan karena sektor perumahan ini bukan urusan wajib, banyak pemerintah daerah yang tidak menganggap penting. Tadi saya tertarik dengan ada 10 daerah yang menjadi unggulan ya di dalam pertumbuhan sektor properti. Bisa dikatakan bahwa 10 daerah itu seperti dari Jawa Barat, Banten, Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, adalah daerah-daerah yang captive marketnya memang sudah cukup baik. Dan daerah-daerah tersebut memang tumbuh sektor lain yang menjadi pemicu pertumbuhan daya beli, yaitu sektor industri. Apalagi kalau misalnya banyak pengembang yang tidak berani membangun rumah kalau UMP-nya atau UMR-nya sangat kecil. Maka saya mengatakan ada persoalan bagi beberapa daerah atau provinsi yang menetapkan UMP-nya terlalu rendah, kebijakannya, sehingga daya tarik investasi di sektor perumahan itu tidak tertarik untuk berinvestasi di sana. Jadi itulah saya katakan ada gap, ada kesenjangan antara daerah yang tumbuh kembang dari sektor pertumbuhan ekonominya seiringan dengan juga didukung sektor perumahannya, tapi ada daerah yang sama sekali sektor perumahannya sangat sulit berkembang karena ada persoalan daya beli yang rendah. Ini sebagai tambahan saja untuk alternatif menjawab tantangannya, solusinya, bahwa diharapkan nanti kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bisa nggak memetakan aspek ketersediaan lahan. Ini bisa diadopsi dalam satu peta bersama sehingga kebijakan-kebijakan sektor pembiayaan yang memberikan banyak ruang subsidi, bantuan, dan dukungan itu tidak lagi mengalami kesulitan. Begitu mencari lahannya, tata ruangnya, perizinannya. Nah, pertanyaannya siapa komandannya di daerah? Siapa menjadi leadingnya?
Apakah ada kepala-kepala daerah yang memang peduli dengan sektor perumahan ini? Nah, kita cari saja nanti suatu saat ada misalnya di antara 10 daerah provinsi yang terbaik itu, kita cari pimpinan daerah yang mau peduli dengan perumahan MBR, memberikan informasi lahan yang tersedia, ada insentif di dalamnya, ada dukungan infrastruktur seperti model Kasiba dan Lisbah dulu, sehingga tidak begitu sulit. Nah, ujungnya mungkin pemerintah bisa menyediakan bank lahan lah. Jadi nggak usah takut bank lahan itu kan swasta paling banyak sudah menyediakan. Pemerintah tertinggal ini luar biasa. Tapi tidak, mudah-mudahan tidak ada ada kontestasi antara pemerintah dengan swasta. Biarkanlah pemerintah khususnya bagi MBR punya kemampuan menyediakan lahan untuk MBR. Jadi pemerintah pun apakah tunjuk melalui BLU atau melalui nanti ada dana tapera, ditunjuk eksekusi yang bisa mampu menyediakan lahan dan sebagainya. Juga bisa memanfaatkan tanah-tanah terlantar yang HGU-nya sudah habis dan sebagainya. Dan terakhir mungkin aspek pertahanan, kita perlu mendorong riset dan inisiatif. Sekali lagi saya mengatakan, ada bagusnya setiap kebijakan itu dikaji, diawali dengan sebuah riset, hasil kebijakan, sehingga dia lebih tepat sasaran. Nah, kemudian juga yang tadi terkait aspek pembiayaan, saya mengatakan tadi menarik itu sekali tentang komposisi siapa yang sebetulnya punya daya kemampuan membeli rumah gitu. Saya tertarik misalnya kasus DP 0 di DKI, itu ada ketentuan bahwa yang mampu, yang disarankan boleh itu adalah mereka yang punya pendapatan 4-8 juta. Kalau dihitung rata-rata cicilan itu 30%, kemudian ditambah dengan syaratnya adalah berKTP DKI, tapi dalam prakteknya ternyata dari apa jumlah rumah yang disediakan, yang bisa terserap itu sangat kecil sekali. Ternyata penetapan-penetapan yang sangat bersifat administratif dan mengunci, itu membelenggu pasarnya. Akhirnya saya dengar kabarnya yang boleh beli itu boleh KTP Jabodetabek gitu. Jadi tidak khusus DKI. Karena pengembangnya kasihan juga ya, sudah membangun tapi ternyata kemampuan daya beli dari sasaran pasar yang diminta itu tidak tercapai. Ini kemudian juga ada perlu skema-skema lain. Tadi sudah cukup banyak tuh skemanya. Saya sangat apresiasi banyak langkah-langkah terobosan yang sudah dilakukan, tapi bagaimana kemajuan di sektor pembiayaan ini juga didukung dengan instrumen kebijakan yang tepat, baik di sektor pertanahan maupun di sektor kebijakan di daerah. Bagian terakhir ini ya, saya sependapat bahwa sudah saatnya lah untuk sektor perumahan ini kita membuat kemudahan-kemudahan perizinan, kemudian juga ada menariknya untuk mengembangkan forum kerjasama antara di pusat dengan di daerah. Karena sekali lagi banyak daerah yang menganggap urusan pembangunan perumahan itu adalah urusannya asosiasi, urusannya pengembang, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi saya kira jika ada komunikasi kebijakan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, mampu dikomunikasikan ke daerah, kemudian daerah melihat ini potensi, misalnya katakanlah seorang kepala daerah janji politik, misalnya untuk mampu menyediakan rumah bagi MBR, mengapa tidak dibuka kerjasama antara pemerintah pusat dengan para aktor-aktor utama, pemimpin-pemimpin daerah yang punya kepedulian kepada aspek perumahan. Kemudian juga kita minta mudah-mudahan ada kajian kembali riset untuk melihat dan memetakan atau juga bisa menghapuskan berbagai hambatan regulasi di bidang perumahan. Jadi sekali lagi saya mengatakan, saya tidak mensimplifikasikan, tapi dari semua proses itu saya melihat ada 3 sektor, ada 3 hambatan struktur yang mempengaruhi implementasi kebijakan perumahan. Pertama tadi saya katakan di sektor pertanahan, pembiayaan, sama di sektor regulasinya. Mudah-mudahan pemetaan dan terobosan-terobosan yang sudah dilakukan ini diharapkan mampu menjawab masalah yang kita hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yayat untuk penjelasan materinya yang sangat komprehensif sekali. Baiklah, kita lanjut ke narasumber terakhir kita, yaitu Bapak Krishna Trihadi Permana, STME MSc PhD. Beliau adalah Honorary Researcher dari University of Liverpool, UK. Pada kesempatan hari ini mungkin kita ingin mendengarkan dari Pak Krishna bagaimana strategi dalam pengembangan perumahan MBR di Indonesia. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Krishna, waktu saya persilakan Pak. Iya, terima kasih Pak Alvano. Juga selamat sore untuk Pak Yayat, Pak Eko, ini guru-guru saya. Tadi kalau Pak Eko sudah
menyampaikan betapa kompleksnya untuk mengawal bagaimana kebijakan itu bisa memastikan penyediaan perumahan itu tepat sasaran. Kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Yayat misalnya bahwa kebijakan penyediaan perumahan ini juga sangat kompleks. Di sana ada aspek pertanahan, kemudian juga ada aspek regulasi, kelembagaan, bahkan sampai dengan sosialnya. Jadi di sini saya coba meng-highlight dari sisi yang lain. Kalau rumahnya sudah dibangun, ya, rumah MBR-nya sudah tersedia, tantangan berikutnya adalah bagaimana rumah ini bertahan dalam keadaan yang baik, gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan di sana, misalnya catatan yang kami temukan di sini, misalnya sebanyak 30% penduduk perkotaan itu yang tinggal di perumahan sederhana, itu terjerumus di dalam situasi kumuh, gitu. Jadi kita seringkali lupa, kita seringkali sibuk menyediakan rumahnya dulu, gitu ya. Kita coba untuk bagaimana menjembatani agar masyarakat yang MBR tadi ini bisa memperoleh rumahnya, tapi sebetulnya ada hal yang lain yang harus kita pertimbangkan juga tentang bagaimana mereka bisa memelihara rumahnya, gitu. Karena ini jadi tantangan yang lain, bahkan terus terang di negara maju sekalipun ini masih menjadi persoalan yang sangat penting, gitu ya. Kalau memang sering mendengar istilah ada yang namanya ghetto dan lain sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk yang sebetulnya menggambarkan betapa penyediaan perumahan ini kalau sudah dilakukan, kemudian rumahnya sudah ada, kemudian sudah dihuni, ternyata persoalan lainnya timbul lagi, gitu ya, bahwa masyarakat-masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan yang berpenghasilan rendah tadi itu ternyata tidak mampu untuk memelihara rumahnya, gitu. Jadi seringkali ini adalah siklus jebakan di situ, di mana ada misalnya pendapatannya kurang, kemudian secara pendidikan juga mereka kurang tertingkatkan dengan baik, kemudian juga secara sosial juga kurang baik, sehingga ini muncul nanti istilah-istilah yang seperti kita sering mendengar namanya social exclusion, kemudian gentrification, yang memang pada akhirnya ini menjadi persoalan lain yang memang harus dipertimbangkan, gitu. Nah, di Indonesia sendiri memang tadi sudah disinggung juga program-program yang sifatnya untuk menata kembali kawasan-kawasan perumahan dan permukiman yang terkena dampak kumuh ini sudah banyak. Mulai dari tahun 1960 sebetulnya Kampung Improvement Program ini sudah dijalankan. Bahkan mungkin sekarang yang paling baru itu adalah Kota Tanpa Kumuh. Ini sasarannya bukan lagi hanya sekedar rumah-rumah yang squatter dan ilegal, gitu ya, tapi juga ternyata kalau boleh saya kemarin sharing, saya sempat juga terlibat untuk dimintai bantuan oleh Provinsi Jawa Barat untuk menata ulang perumahan-perumahan yang memang terjebak ke dalam situasi kumuh, gitu, walaupun memang mereka sebenarnya perumahan yang legal. Jadi catatan-catatan yang kita peroleh adalah bahwa mereka memang bentuk kumuhnya ini sekarang bukan lagi soal kumuh yang memang squatter, tapi juga rumah-rumah yang formal yang memang kebanyakan ada di tataran masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini sedikit saja, mungkin ini saya tidak terlalu banyak singgung karena memang tadi Pak Eko, guru saya tadi sudah menyampaikan bahwa intinya penanganan perumahan dan pemukiman ini sudah secara lengkap memang sudah disiapkan peraturan-peraturannya, gitu ya, mulai dari perumahan pemukiman, kemudian penyelenggaraan perumahan dan pemukimannya, kemudian juga khusus untuk penanganan kumuh, kita juga sudah mulai membagi tupoksinya ke dalam satu proses, mulai dari pencegahan, kemudian peningkatan kualitasnya, sampai dengan di dalamnya nanti ada pembiayaan, kemudian juga hal-hal yang lain. Nah, ini yang kemarin saya sempat pikirkan bahwa memang mendampingi pemerintah di dalam proses menata ulang bagaimana mengelola perumahan dan pemukiman itu ada 4 hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, regulasi. Jelas di sana memang kita harus punya perangkat regulasi yang baku, yang kuat, gitu ya, yang bisa tadi kalau dicontohkan oleh Pak Eko atau Pak Yayat misalnya untuk pembebasan lahan, aturannya sudah jelas, untuk pembiayaan juga ada standar yang kita bisa acu sehingga tidak lagi nanti ada bias di dalam prosesnya, gitu ya. Ini regulasi jelas. Nah, yang kedua, program-program. Ini sudah banyak di Indonesia program-program, mulai dari program capacity building, kemudian juga program tadi misalnya tabungan masyarakat berpenghasilan rendah dan lain sebagainya. Nah, saya menyoroti ada 2 hal yang memang sangat masih perlu untuk ditindaklanjuti di sini dalam pengelolaan perumahan dan pemukiman. Yang pertama adalah aspek konsep. Konsepnya di sini masih sangat seringkali berubah-ubah, sangat dinamis, di mana
Kadang-kadang pemerintah di tahun ini kalau memang ada dari lembaga donor menawarkan konsep seperti ini, langsung dilakukan, dijalankan, selesai masa termin donor, kemudian mereka berubah, selesai gitu ya. Yang kedua, masalah lainnya adalah tentang database. Ini saya kemarin melihatnya di Jawa Barat ini banyak keluhan-keluhan di kota kabupatennya bahwa yang terjadi adalah untuk menangani perumahan dan pemukiman kumuh ini yang sering terjadi adalah ya mereka kasih aja dananya gitu. Jadi sifatnya memang sangat top down. Padahal sebetulnya yang kita perlukan di sini adalah satu proses yang mengedukasi bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat dan punya sense of belonging untuk ikut berpartisipasi di dalam proses menata perumahannya gitu. Jadi saya lihat misalnya di beberapa kota kabupaten itu bahkan deliniasi kumuhnya juga belum jelas. Kemudian rumah mana yang bermasalah, rumah mana yang sudah yang masih belum bermasalah juga belum jelas, sehingga ketika ada bantuannya datang itu yang mereka lakukan adalah business as usual. Padahal sebetulnya proses pengelolaan perumahan dan pemukiman yang saya pahami tidak bisa dilakukan secara generik gitu ya, tidak bisa one size fit all. Jadi kita perlu melihat konteksnya seperti apa. Misalnya rumah di Pangandaran itu berbeda dengan menangani rumah di Kota Bogor misalnya gitu. Nah, terkait dengan bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman, ini sekedar sharing review apa yang kita punya gitu ya dari berbagai negara. Yang pertama memang kita punya slum clearance, yang kedua adalah slum upgrading, dan yang ketiga adalah slum regeneration. Nah, slum clearance ini memang sangat klasik. Ini kalau bahasa kitanya ya gusur aja gitu ya. Ini memang dikembangkan pada tahun sekitar 1960-an ketika negara-negara maju seperti di Inggris dan di Amerika itu sedang mengalami depresi ekonomi gitu ya akibat dari Perang Dunia Kedua pada saat itu. Jadi yang dilakukan adalah di remove saja rumah-rumah yang kumuh itu, kemudian dibangun ulang dengan rumah-rumah yang lebih baik. Nanti ada implikasi yang lain di situ, ada gentrifikasi, ada masalah kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya yang kedua yang memang cukup menarik di sini adalah bagaimana kita memperkenalkan yang disebut sebagai slum upgrading. Interpretasinya macam-macam. Kalau kita pernah mendengar, ada yang prosesnya dilakukan secara top down, ada yang dilakukan secara bottom up, atau yang dilakukan juga secara kolaborasi. Nah, di sini yang saya akan angkat adalah sebetulnya bagaimana melakukan proses slum upgrading secara kolaboratif, di mana prosesnya nanti akan melibatkan pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi proses di awalnya, kemudian NGO yang akan mendampingi masyarakat, dan masyarakat sendiri sebagai pelaku yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman. Ada 3 di sini, misalnya pembongkaran, kemudian dan pembangunan kembali yang disebut redevelopment, kemudian ada pemugaran dan beautifikasi adalah beberapa komponen penting di dalam proses slum upgrading ini. Nah, ini contoh aja nih, kalau nggak salah ini saya dapatkan di Kolombia. Jadi kawasan kumuh di lereng gunung itu dibangun dulu jembatan eskalator sebetulnya, supaya orang di hilir bisa naik ke hulu, orang di hulu bisa turun ke hilir. Ketika mereka punya keterpaduan dari sisi sosial, mereka mulai saling mengenal, dan mereka punya perasaan memiliki yang tinggi terhadap lingkungannya, maka proses yang berikutnya berkembang adalah penataan-penataan yang lain gitu. Ini hanya sedikit gambaran bagaimana slum clearance ini dilaksanakan betul-betul secara top down, di mana kita lihat peran central government lebih besar daripada pemerintah daerah dan juga community. Nah, yang ketiga sebetulnya yang agak lebih progresif, ini yang kita sebut sebagai slum regeneration. Saya nggak tahu apakah ini sudah dilakukan atau belum di Indonesia, tapi ambil contoh di beberapa negara, misalnya terhadap satu kawasan perumahan yang sudah mulai decline, yang sudah mulai agak mengalami degradasi baik dari sisi fisik dan sisi ekonomi dan sosialnya, maka yang dilakukan adalah menghidupkan dengan cara-cara yang inovatif. Kita melibatkan juga sektor swasta di dalamnya, kita juga melibatkan NGO di dalamnya, dan juga masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat itu gitu. Jadi saya ambil contoh misalnya di beberapa kota di Birmingham atau di Leeds di Inggris itu, untuk menyiasati rumah-rumah, blok rumah yang sudah mulai mulai terdegradasi gitu ya, sudah mulai rusak itu, mereka menjual rumahnya dengan harga 1 pound sterling. Jadi orang bisa punya rumah dengan harga 1 pound sterling dengan syarat setelah 20 tahun, selama proses 20 tahun itu, mereka harus mendandani, membangun ulang rumahnya, dan juga ruko-rukonya itu dibeli dan kemudian digunakan untuk kegiatan ekonomi gitu. Jadi
ada proses yang memancing bagaimana pelaku-pelaku ekonomi dan masyarakat-masyarakat ini mau menghuni rumah-rumah yang sudah usang itu kemudian didandani. Jadi prosesnya sangat inovatif, di mana bahkan ini kalau dicontohkan di sini, saya mengambil contoh dari kota, salah satu bagian di daerah Liverpool. Ini kalau saya anggap ini kecamatan semacam BWK-nya gitu ya. Nah, di salah satu BWK-nya ini bahkan sudah dibagi dalam aspek yang kecil. Ada bagian yang sifatnya untuk perumahan, ada bagian yang sifatnya untuk turis, ada yang sifatnya untuk pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian kuenya diserahkan kepada stakeholder yang macam-macam tadi, gitu. Siapa yang mau berkontribusi di bagian yang mana, gitu. Apakah pemerintah mau menyediakan infrastrukturnya, apakah swasta akan memberikan taman, dan lain sebagainya, tentunya dengan mengelola CSR, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada beberapa perbedaan yang penting di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana dengan di Indonesia? Yang saya pahami sejauh ini yang kita lakukan sudah sampai kepada tahap slum upgrading. Jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perumahan dan Permukiman juga turunannya yang Permen 22 kalau saya tidak salah tentang penanganan kumuh itu tiga aspek utama yang dilakukan di dalam penanganan perumahan dan pemukiman ini untuk meningkatkan kualitasnya adalah pemugaran, peremajaan, dan penghunian kembali. Nanti intervensinya sangat tergantung dari level kerusakan atau kesulitan yang dihadapi oleh perumahan dan pemukiman tersebut. Nah, inovasi-inovasi apa yang bisa kita pelajari yang mungkin dapat dijadikan acuan dan bisa kita adopsi sebagai salah satu inovasi dalam pengembangan perumahan atau mengelola perumahan agar stabil kondisinya dalam keadaan yang baik. Ini saya melihat meng-highlight ada 4 di sini. Yang pertama sebetulnya Indonesia sudah mulai menerapkan apa yang disebut sebagai kampung kreatif. Ini sebetulnya euforianya yang kita angkat. Jadi bagaimana masyarakat di beberapa gang-gang perumahan formal, gang-gang perumahan yang memang bukan squatter gitu ya, tapi sudah mulai terdegradasi, mereka diinisiasi oleh NGO atau universitas untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya mengikat komunitas untuk bersama-sama gitu, yang kita sebut kemudian sebagai creative urbanism ini. Lalu dari situ kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membiayai infrastruktur di sekitar, walaupun yang paling kecil-kecil, mulai dari tong sampah, kemudian memperbaiki jalan secara swadaya, menginstall lampu jalan, dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya sudah banyak tersebar, kalau saya pernah memetakan ini di beberapa kota di Indonesia. Prosesnya seperti ini. Jadi misal pemerintah mulai melakukannya dengan memberikan dana stimulan ya dari APBD. Kemudian juga NGO memberikan dana hibahnya dalam bentuk yang tertentu gitu ya. Kemudian masyarakat menyiapkan gagasannya, lalu mereka bertemu dalam satu grand design, lalu di sana disepakati beberapa hal mulai dari visi, rencana kegiatannya, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah berjalan. Salah satu contohnya ada di Kampung Laweyan di Surakarta. Termasuk di dalamnya juga mereka melakukan pengelolaan bersama untuk drainase, karena memang yang selama ini salah satunya yang paling bermasalah di sana adalah limbah, karena di sana banyak pabrik batik. Jadi mereka sekarang mengelolanya bersama-sama. Lalu setelah itu kita juga punya pendekatan yang kedua yang kita sebut sebagai stimulus-led approach. Di sini yang dilakukan adalah pemerintah memberikan pancingan dana yang pertama yang akan digunakan untuk membangun basic amenities. Jadi misalnya instalasi jalannya, jaringan jalannya diperbaiki dulu, jalan lingkungannya sedikit gitu ya, kemudian juga penerangan jalannya di-provide juga sedikit, kemudian juga drainasenya ada, hong utamanya itu dibangun gitu. Nanti setelah semuanya terbangun, yang dilakukan adalah diserah terimakan kepada masyarakat, dan masyarakat itu didampingi oleh fasilitator dari NGO atau university untuk menata lingkungannya, melanjutkan prosesnya gitu. Jadi ini adalah proses yang kalau kita lihat ada favela Beira itu di Brazil yang sekarang direplikasi modelnya oleh kampung warna-warni di Malang ya, di Malang, Jodipan ya. Itu adalah proses-proses yang demikian sebetulnya. Jadi ini yang perlu dicatat adalah pembiayaan yang sifatnya kolaboratif, di mana
kita sebagai masyarakat juga punya kontribusi di dalam membiayai lingkungan kita walaupun dalam skala yang terkecil gitu. Jadi pemerintah pusat akan membangun hal-hal yang terbesar, mulai mungkin kalau dalam kasus kita dari Cipta Karya akan membangun 3 infrastruktur dasarnya itu, sedangkan nanti masyarakat minimal yang dilakukan adalah menata ulang atau memperbaiki apa-apa yang ada di depan jembatan di depan pagar rumahnya masing-masing gitu. Nah, proses yang demikian ini dilakukan, kemudian diberikan sertifikat dengan syarat kontrak bahwa apabila masyarakat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menata lingkungan perumahan di depannya, maka sertifikat tersebut akan ditarik kembali. Gitu. Jadi di sini ada peran yang disebut sebagai IMC partnership ini untuk mengawal betul proses bagaimana pemerintah, swasta, dan masyarakat terlibat di dalam proses revitalisasi perumahan yang memang terdegradasi ini. Yang kedua, kita juga punya apa yang disebut sebagai urban incorporation. Di sini yang tadi sempat di-highlight oleh Pak Yayat, banyak sekali rumah-rumah MBR itu dibangun sebetulnya terputus dari sistem perkotaan yang utama. Akibatnya biasanya dibangun rumahnya, drainasenya nggak ada gitu. Kemudian dibangun rumah misalnya ternyata hanya 3 blok, 4 blok, tapi kemudian jalannya jauh dari jalan utama. Siapa yang mau menghuni? Kalaupun ada yang menghuni, nanti yang terjadi adalah mereka akan kesulitan untuk melakukan aktivitas hariannya. Nah, proses yang terjadi adalah kemudian terjadilah kumuh gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh urban incorporation ini adalah sebetulnya mencopot ulang, kemudian dipindahkan di daerah-daerah yang memang mendekati kawasan perkotaan yang sudah jalan secara sistem. Ini sangat progresif dan cenderung memang berat gitu ya. Tapi memang satu hal yang juga bisa dijadikan pertimbangan. Saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Provinsi Jawa Barat itu bahwa salah satunya adalah misalnya beberapa perumahan di daerah bibir Kecamatan Ujung Berung itu yang sudah terputus dari sistem perkotaan itu direncanakan untuk diambil kemudian dipindahkan di daerah pinggiran Soekarno-Hatta. Itu dengan insentif-insentif tertentu yang dimana nanti akan dibantu oleh pemerintah dan swasta yang nantinya terutama di sini developer. Jadi developer tidak hanya dilibatkan di dalam proses pembangunan, tapi juga misalnya memberikan solusi-solusi atas masalah-masalah yang ada. Misalnya kan Bandung ini sekarang sudah mulai banyak nih ada developer seperti Sumarekon, kemudian Agung Podomoro yang mulai masuk, yang sebetulnya ini adalah saatnya untuk meng-encourage mereka untuk juga ikut berpikir di dalam proses bagaimana menata perumahan-perumahan yang sudah ada sebagai bagian dari proses CSR mereka. Ini salah satu kunci utama di dalam proses urban incorporation ini adalah bagaimana kemudian pemerintah mampu mengkomunikasikan atau mempromote apa yang sudah mereka siapkan sebagai rencana, lalu kemudian mendorong pihak-pihak swasta developer tadi untuk terlibat di dalam prosesnya. Ini adalah hal yang paling menantang sebetulnya di dalam proses ini. Ini berhasil dilakukan di beberapa daerah, salah satunya juga di Filipina dan di Kolombia. Salah satu hal yang penting juga di sini adalah bahwa strategic partnership ini dibentuk di dalam semacam badan-badan ad hoc gitu ya. Kalau di kita tuh punya Pokja PKP, akan tetapi yang saya tahu sampai dengan saat ini Pokja PKP ini belum secara konkret menelurkan kebijakan-kebijakan yang memang sifatnya penanganan langsung gitu. Jadi mereka hanya lebih banyak sebagai wadah untuk mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang sudah sering terjadi dalam pengelolaan perumahan. Salah satunya misalnya bagaimana Cipta Karya ini seringkali overlapping dengan misalnya sumber daya air dan lain sebagainya. Jadi persoalannya seringkali masih terjebak di daerah-daerah ranah kelembagaan dan lain sebagainya. Jadi ini perlu juga kita pertimbangkan bahwa ternyata one step ahead, apa yang dilakukan di beberapa negara itu sudah mulai mencoba untuk melakukan ini gitu ya. Nah, yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai collective ownership. Ini sebetulnya diinspirasi dari program-program kota tanpa kumuh yang diperkenalkan oleh the World Bank, di mana salah satu intinya adalah kalau di sini kita memberikan hak hak lahan kepada orang-orang yang menghuni daerah-daerah yang memang ilegal gitu ya. Jadi ini kalau tadi kita bicara tentang perumahan, ini konsepnya lebih ke permukiman kumuh sebetulnya. Jadi kita berikan mereka lahan itu menjadi legal, tapi dengan syarat gitu. Syaratnya adalah mereka mau konsisten dan berkomitmen untuk menata lingkungannya secara swadaya. Nanti dana-dananya awalnya akan diberikan oleh si pihak NGO-nya, tapi nanti di dalam prosesnya mereka membangun apa yang disebut sebagai kooperasi-kooperasi masyarakat.
Nah, sedikit mungkin, tapi ini akan membantu membantu pemerintah dalam arti mengurangi beban mereka untuk memelihara lingkungan-lingkungan perumahan dan pemukiman yang sudah tadi ditelurkan secara masif oleh kementerian-kementerian yang teknis yang memang di bidangnya gitu ya. Jadi proses yang demikian kita harapkan dapat memberikan pandangan baru bahwa ternyata penyediaan perumahan ini memang iya menjadi kewajiban dari pemerintah walaupun bukan urusan wajib tadi kalau menurut Pak Yayat, akan tetapi memang ini harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi di sisi lain masyarakat juga bukan hanya mereka pasif menerima perumahan itu dan kemudian menghuninya dan menikmatinya, tapi ada kewajiban. Nah, proses ini yang saat ini menurut saya perlu untuk ditingkatkan lagi enforcement-nya. Jadi kalau mereka mau menghuni rumah, ada baiknya kita mulai menatanya. Jadi misalnya, saya juga sering melihat bagaimana peliknya persoalan rumah ini dengan pagar yang lebih besar daripada lebar lahannya, misalnya gitu. Jadi misalnya orang punya mobil 2, pagarnya dilebihkan ke jalan. Atau misalnya ada rumah yang bangunannya semua madep ke depan, satu tiba-tiba ke kiri. Saya bertanya kemudian ke Dinas Perumahan Pemukiman pada saat itu, ini bagaimana bisa begini? Nah, mereka jawabannya juga nggak tahu gitu. Padahal ini perumahannya perumahan formal. Jadi saya agak heran di sini karena memang yang saya lihat kalau misalnya kita coba lihat di beberapa kota, jangan ambil contoh yang jauh, tapi di Malaysia pun saya lihat di banyak perumahan-perumahan itu sudah mau berani bahkan untuk catnya pun ditentukan oleh pemerintah gitu. Kalau kita ngambil contoh di Kanada atau di Inggris itu memang bahkan beberapa rumah itu sudah dikasih red line saja gitu bahwa ini harusnya bata merah ya bata merah gitu, nggak boleh diganggu. Kalau atapnya bentuknya sirap ya sirap gitu. Nah, di kita sekarang bisa pakai sirap, bisa pakai daun pisang, bisa terbuka, bisa kotak. Nah, siapa yang bertanggung jawab ini? Saya tanya ke Dinas Perumahan Pemukiman, tidak ada jawaban. Saya tanya ke Dinas Lingkungan Hidup juga mereka tidak tahu gitu. Jadi artinya tantangan berikutnya adalah di Kota Jakarta sendiri saja sudah sering kita temui, apalagi mungkin di daerah-daerah lain. Jadi ini adalah PR besar yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana solusinya? Jadi menurut saya salah satunya adalah dengan cara mengedukasi masyarakat yang memang harus dilakukan sekarang. Memang sudah dilakukan saya yakin, akan tetapi prosesnya mungkin akan lebih baik apabila dikawal secara lebih lebih kuat gitu ya. Ini juga termasuk salah satunya adalah bagaimana mendirikan apa yang disebut sebagai community kooperatif. Jadi kita sharing di situ, kemudian kita juga nanti ya saya juga sempat diprotes ketika saya mempromot ini sama Pemprov bahwa misalnya gimana caranya sharing kooperasi di lingkungan gitu. Mereka ember ini aja boro-boro buat itu katanya, buat makan aja susah. Nanti dulu saya bilang itu biasanya memang ada prosesnya. Kita ambil dulu dana stimulan dari NGO itu, kemudian bikinlah usaha-usaha kecil yang sifatnya nanti misalnya mereka membatik atau kemudian mereka misalnya membuat sablon yang keuntungannya itu nanti dicas, kemudian akan dijadikan dana taktis untuk diendapkan di dalam community kooperatif ini. Nanti kemudian apabila ada kerusakan-kerusakan yang kecil, mereka nggak usah tanya-tanya ini itu langsung perbaiki di situ. Apa yang bisa dipelajari di dalam proses tadi kita traveling ke beberapa konsep-konsep yang ada itu bahwa memang kita harus sudah mulai serius untuk mengedukasi atau memperkenalkan apa yang disebut sebagai pembiayaan berbasis masyarakat, siap atau tidak siap. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus sudah mulai terbiasa untuk melakukan apa yang disebut sebagai partnership tapi dalam skala lingkungan. Yang ketiga adalah bahwa tentu dukungan-dukungan teknis dari pemerintah tidak bisa dilepaskan begitu saja karena memang Kementerian PUPR itu sudah sangat besar kontribusinya di dalam proses penyediaan infrastruktur dasar untuk pemukiman. Nah, ini yang tinggal ditata ulang oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah dengan pendekatan-pendekatannya masing-masing yang lebih inovatif gitu. Ini terakhir adalah satu kesimpulan gitu ya. Jadi seringkali kita terjebak di dalam paradigma bahwa menata perumahan yang agak kumuh atau sudah mulai turun ini dengan mengubah catnya aja gitu. Padahal sebetulnya bukan soal fisiknya, tapi soal sosialnya, sosial ekonominya, tentang masyarakatnya itu juga perlu diperhatikan, termasuk juga budaya dan kulturnya gitu. Kulturnya maksud saya. Jadi mungkin itu Pak Alvano dan rekan-rekan semuanya, barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Makasih banyak nih, saya senang banget bisa reunian dengan guru-guru saya nih, Pak Eko sama Pak Yayat. Mudah-mudahan nanti ya kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Krisna untuk paparannya yang sangat informatif, dan Pak Eko kebetulan akan ada rapat pimpinan ya jam 15.30. Terima kasih Pak Eko atas kehadirannya. Semoga kita dapat bertemu kembali Pak Eko untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Eko. Baik, saya ucapkan terima kasih ya diundang ya Pak Alpano, terima kasih, Pak Yaya, terima kasih sharingnya ya. Pak Krisnya, terima kasih sharingnya. Mungkin suatu saat kita harus kopi darat ya, untuk bicarakan hal yang sangat serius ini. Ya. Atau kalau mau difasilitasi, siapa yang tertarik kita bikin webinar lagi dengan orang yang lebih terbatas, barangkali begitu. Ya. Mantap. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, saya harus gabung di Rapim ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Pak Dirjen. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk di forum chat, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya akan memilih beberapa saja yang akan dibaca untuk para narasumber. Salah satunya ini pertanyaan untuk Pak Yayat. Ini ada juga dari Bu Samsinar. Beliau setuju dengan pandangan dari Pak Yayat untuk mendorong pemangku kepentingan di daerah sebagai nahoda pembangunan perumahan rakyat. Pertanyaannya, bagaimana strategi melibatkan pihak non-pemerintah di luar asosiasi, misalnya para tengkulak yang ada di tengah masyarakat nelayan, karena hubungan sosial, ekonomi, budaya antara masyarakat nelayan dan tengkulak ini sangat erat, Pak. Nah, itu pertanyaan dari Ibu Samsinar. Dan yang kedua, ini juga ada pertanyaan dari Pak Adi Pitra, ini di Surabaya nih Pak Adi Pitra. Pada aspek pertanahan, kelemahan di Indonesia belum memiliki database properti, termasuk tanah, secara nasional, supply, demand, price, dan sebagainya. Walaupun telah ada zona nilai tanah atau ZNT untuk kepentingan pajak, namun belum mencerminkan nilai pasar tanah sesungguhnya. Database tanah dapat mendukung penentuan zonasi rencana tata ruang, termasuk perencanaan perumahan, terutama pada segmen NBR. Nah, jadi minta mohon pendapat dari Pak Yayat. Silakan Pak untuk menanggapi pertanyaan. Terima kasih Ibu Samsinar. Ibu siapa tadi? Bu Samsinar dari IAP Kepri, Pak. Terima kasih. Ini kalau untuk di pemerintah daerah, Bu, apakah bidang perumahan masuk skala prioritas? Kita lihat di RPJMD dan di RKP-nya ya. Apakah ada dukungan untuk mendorong peningkatan kualitas kawasan kumuh? Sekarang ada program Kotaku. Nah, pertanyaan lebih lanjut, bisa peran tengkulak lah. Ini tanda kutip sebetulnya. Sebetulnya saya tidak menyebut tengkulak lah. Sebetulnya ada peran yang menarik, yaitu dari Pak Haji misalnya, dalam tanda kutip. Pak Haji itu banyak membangun rumah-rumah sewa, kontrakan-kontrakan. Jadi peran serta aktor lokal itu yang punya pengaruh, punya kontrakan, punya rumah sewaan, itu juga sebetulnya mampu menyediakan penyediaan rumah dalam konteks rumah sewa. Kalau untuk membeli memang berat. Artinya kalau membeli, kecuali kalau ada dana terkait dana bantuan konstruksi. Saya ingat satu model kasus, mungkin bisa dielaborasi, dicari di internet, tentang Kampung Pisang. Kampung Pisang itu di Makassar. Itu menjadi contoh bagaimana relokasi kelompok miskin yang dihibahkan tanah oleh seorang pengembang, kemudian dibantu oleh teman-teman arsitektur komunitas. Mereka membangun rumah swadaya sendiri, yang penting tanahnya ada. Ada memang yang menghibahkan. Nah, pertanyaan lebih lanjut, kita harus mencari orang-orang yang punya kemampuan dan kepedulian sosial untuk sampai ke sana. Gitu. Jadi saya kira untuk peran tengkulak, saya kira kalau ada tengkulak yang berhati mulia, tengkulak yang menjiwa sosial, yaitu Mas Krisna bisa cari itu ya, untuk menata perumahan-perumahan atau membangun keswadayaan itu menarik. Sebetulnya banyak LSM yang membantu untuk rumah-rumah swadaya, nggak perlu tengkulak lah, mungkin kolaboratif saja lah. Kesannya kan agak negatif. Tapi saya kira yang paling penting adalah carilah aktor yang memang punya kepedulian ke dalamnya. Nah, yang kedua saya ingin merespon ini Mas Adi ya, ini karena pengusaha ini ya, properti juga ya, atau perusahaan aset ya. Memang harus diakui Mas, persoalan data perumahan tidak identik dengan harga tanah. DKI pernah itu membuat peta 3 dimensi, peta RDTR, peta pajak, dan peta kepemilikan tanah. Yang menjadi masalah adalah ketika dipetakan peta kepemilikan tanah, BPN nggak mau buka.
Karena begitu tahu nanti ini persoalannya terkait pajak dan sebagainya. Nah, yang kedua terkait dengan masalah nilai tanah gitu. Jadi kita terus terang saja, harga tanah itu kan menjadi sebuah nilai properti tinggi, menjadi perpanjangan investasi kita. Walaupun nanti ada skema data pertanahan yang dicadangkan. Nah, maka saya mengatakan ada bagusnya land banking oleh pemerintah. Doronglah Perumnas atau di daerah itu bentuk BUMD yang menyediakan tanah besar, cadangan tanahnya luas. Sekarang yang punya cadangan tanah luas itu hanya pengembang. Beli dikit, beli dikit, beli dikit. Nah sekarang ada nggak badan usaha milik daerah yang punya modal untuk mencari atau menyediakan tanah? Tapi kan pertanyaannya tadi, Perumnas awalnya itu memang di tahun 70-an dia mendorong untuk pembangunan perumahan bagi yang tidak mampu. Tapi sekarang Perumnas sudah mirip pengembang besar gitu kan. Nah, jadi saran saya kita perlu data, bukan sekedar data tanah, harga tanah, kemudian juga peruntukannya untuk apa. Nah, yang memang yang ahlinya ini ahli itu dari model Mas Adi itu, karena dialah yang dapat memetakan di mana tanah harganya mahal, di mana tanahnya mungkin perlu prospek ke depannya itu. Nah, jadi ahli analis terkait analis properti ini memang ibaratnya kalau saya mengatakan serahkan data tata ruang, dia akan bisa cium mana yang mau duit dan tidak mau duit gitu kan. Nah, maka otomatis disinilah kalau untuk marketing dalam konteks pengembangan rumah yang swasta, pasar, oke lah. Tapi saya saran untuk rumah yang MBR perlu ada kebijakan social housing di dalamnya. Itu demikian. Pak Ed, mungkin ada pertanyaan terakhir Pak dari Pak Halis Agusta ini, apakah pembelian lahan mentah boleh dianggarkan dalam RAPBD? Wah, ini berat. Pertama begini, pembelian tanah ya boleh, tapi dengan syarat misalnya untuk kepentingan apa? Misalnya contoh untuk pembebasan tanah, pembebasan untuk pembangunan jalan baru, ya kan? Untuk penanganan banjir, pembelian aset untuk kepentingan program. Nah pertanyaannya ini, kalau misalnya pembelian tanah untuk perumahan, ini sebetulnya rumah apa yang akan dibangun? Kecuali rumah susun sewa. Nah pertanyaannya apakah di daerah punya nggak badan usaha milik daerah atau BLU? Atau tanah itu dibeli oleh SKPD, Dinas Perumahan Permukiman, untuk mendorong apa? Target pencapaian rumah susun sewa. Ya kan? Yang bisa dibangun. Nah kalau misalnya targetnya program seperti Mas Krisna tadi, penataan kumuh untuk direlokasi kepada rumah susun, boleh saja. Jadi dianggarkan. Mohon maaf ya, cara yang paling baik adalah begini. Saya pernah diminta waktu zaman gubernur sebelumnya itu untuk menyusun RKPD pembangunan perumahan dalam 5 tahun ke depan. Targetnya itu adalah membangun 50.000 unit rumah. Per tahunnya 10.000. Nah, 10.000 itu harus dicari pencadangan tanahnya di mana gitu. Jadi ketika pemerintah membeli tanah untuk pembangunan rumah susun, nah itu boleh dianggarkan melalui APBD. Atau yang kedua, pola kompensasi kerjasama. Mohon maaf misalnya, ada namanya tindak kebijakan diskresi model misalnya insentif KLB. Seperti kasus jembatan Semanggi itu ada pergub peraturan gubernur terkait insentif ketinggian bangunan dan nilai tambah yang didapat insentif ketinggian bangunan itu mewajibkan 10 komponen yang harus dibuat oleh si pengembang. Apa itu? Misalnya bantuan bus, menyediakan rumah susun, pembangunan jaringan jalan, membuat taman. Dan pola itu sempat diadopsi dengan pola reklamasi kemarin. Nah, sekarang sejauh mana sebetulnya kecerdasan dari pemerintah daerah untuk membuka ruang insentif, misalnya dari ketinggian KLB, kompensasinya untuk membangun rumah susun, atau mencari penyediaan tanah bagi rumah susun milik pemerintah daerah. Jadi saya kira untuk membeli tanah ada baiknya dicadangkan dalam program. Kan di daerah itu ada namanya RP3KP atau apa itu yang rencana kebijakan pembangunan perumahan. Ya, itulah yang saya katakan. Gubernur
bupati atau wali kota minimal di dalam konteks kebijakan RPJMD-nya berani tidak menjadikan urusan perumahan itu menjadi urusan wajib yang mereka laksanakan. Sehingga dengan demikian backlog yang di tiap daerah itu bisa kita atasi dengan cara mencari pencadangan lahan sesuai dengan target kebutuhan rumah yang akan dibangun dalam 5 tahun ke depan. Kira-kira begitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Yayat atas tanggapan-tanggapan dari pertanyaan para audiens. Saya lanjut aja pertanyaan untuk Pak Krisna ini ada dari Bu Samsinar juga ini. Program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, sekarang lebih fokus pada pemenuhan target atau output pembangunan fisik. Sementara proses pemberdayaan menjadi kurang karena waktu yang sangat terbatas dan keterlibatan Faskel dalam penyusunan dokumen perencanaan lebih banyak dibanding masyarakat. Nah, bagaimana upaya edukasi tadi bisa lebih efektif? Mungkin silakan Pak Krisna tanggapannya. Iya, terima kasih. Jadi memang ini masih terus menjadi tantangan untuk kita semua karena memang program-program yang sifatnya pemberdayaan ini seringkali terjebak ke dalam paradigma yang lama gitu, walaupun memang tujuan awalnya adalah memberdayakan masyarakat, mengkolaborasikan masyarakat dengan pihak-pihak stakeholder yang lain. Akan tetapi memang pelajaran yang kita peroleh adalah beberapa kali model yang seperti ini, mulai dari yang sebelumnya itu ya saya lupa namanya, yang di Kementerian Perumahan Rakyat itu, sampai juga kemudian nanti yang modelnya Kotaku ini, seringkali walaupun di awalnya itu euforianya besar, mereka mulai aktif di dalam proses, mulai sampai bahkan duduk bersama untuk memetakan infrastruktur prioritasnya yang mana saja, tapi pada satu titik mereka kembali lagi ke dalam persoalan yang sama. Jadi apa yang saya sempat teliti itu bahwa ternyata membongkar kultur itu butuh dilakukan hampir secara konsisten, memakan waktu kurang lebih minimal 15 tahun gitu. Jadi saya melihatnya bahwa apa yang kita sudah lakukan ini yang penting diteruskan saja dulu, kemudian kita jalankan. Setiap ada peningkatan pertimbangan-pertimbangan yang memang strategis yang bisa kita upayakan untuk meningkatkan kondisi tersebut. Misalnya tadi apa yang saya ceritakan tentang bagaimana menggalang kooperasi masyarakat itu, kemudian juga bagaimana kemudian kalau di Kotaku itu ada forum-forumnya, kemudian juga ada misalnya fasilitator-fasilitatornya, itu juga diedukasi. Jadi prosesnya snowball. Jadi bagaimana kita secara konsisten terus mengedukasi orang-orang yang memang strategis yang langsung berhadapan dengan masyarakat ini, juga kita siapkan wadahnya. Nah, ini walaupun memang belum selalu menemukan hasil dalam proses jangka pendek gitu atau jangka menengah, tapi saya yakin di dalam jangka panjang itu kulturnya nanti akan terbongkar. Ini guru saya Pak Yayat sebetulnya yang akan yang banyak bercerita tentang bagaimana proses mengkulturkan sesuatu itu sampai muncul kultur yang baru itu memang memakan waktu gitu. Jadi yang kita lihat sekarang dalam proses implementasi Kotaku ini kan kalau nggak salah dari tahun 2000 berapa ya kalau Kotakunya itu ya 2013 kalau saya nggak salah, sebelumnya kan itu PNPM. Di dalam proses-proses itu sebetulnya kalau kita mau cukup melihat gitu secara jeli, sudah muncul kok perubahan-perubahan, mulai dari misalnya masyarakat yang tidak berani melakukan sesuatu sekarang sudah mulai berani menginisiasi sesuatu. Bahkan kalau di dalam kasus yang di Surakarta itu mereka sampai mohon maaf kencang-kencangan gitu ya untuk berdebat menentukan infrastruktur mana yang perlu dibangun di kampungnya gitu. Jadi ini sebenarnya satu kultur yang baru, kultur yang inovatif, tapi memang memakan waktu gitu. Jadi saran saya adalah bagaimana sebetulnya pemerintah secara konsisten terus mengawal proses ini, walaupun memang hasilnya belum terlihat secara signifikan. Dan yang kedua, barangkali mungkin akan terus kembali ke kultur yang lama pada sementara waktu. Tapi dalam proses yang panjang nanti itu insya Allah akan membaik gitu. Mungkin itu sebetulnya yang bisa kita lakukan. Oke. Terima kasih Pak Krisna. Ini mengingat waktu kita yang sudah melewati batas waktu dan banyak juga pertanyaan mungkin dah nggak memungkinkan lagi. Jadi untuk sesi tanya jawab, mohon kita selesaikan sampai sini. Jadi terima kasih semua para narasumber sudah menanggapi. Alhamdulillah kita telah
sampai di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para audiens dengan luar biasa. Tepuk tangan untuk para narasumber yang luar biasa. Terima kasih banyak. Hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi kita hari ini. Dan oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi tentang penyediaan perumahan kali ini. Last but not least juga ucapan terima kasih untuk rekan-rekan pengurus IKPL dan juga Ruby. Semoga program-program kolaborasi berikutnya juga dapat berlanjut ke depannya. Baiklah, sesi demi sesi dalam diskusi ini telah dilewati. Akhirnya saya Alpano Priandes selaku moderator mohon undur diri. Insya Allah